Para nabi sebagai pelita-pelita penerang. Telah kami sebutkan sebelum ini bahwa segala sesuatu yang dapat melihat dirinya sendiri serta melihat benda lainnya lebih utama menyandang nama cahaya. Jika ada yang dapat melihat dirinya sendiri dan benda lainnya dan di samping itu masih dapat pula membuat sesuatu lainnya melihat benda lainnya, maka tentunya lebih utama menyandang nama cahaya daripada sesuatu yang tak mampu memengaruhi benda lainnya sama sekali. Bahkan lebih patut dinamakan Siraj Munir atau pelita menerangi, disebabkan pelimpahan cahayanya atas lainnya. Nah, kekhasan seperti ini terdapat pada Ar-Ruh Al-Qudsi An-Nabawi atau Ruh Suci Nabi Muhammad. Sebab dengan perantaranya terlimpahlah cahaya-cahaya pengetahuan atas diri makhluk. Dengan itu pula dapatlah dipahami mengapa Allah menamakan Nabi Muhammad Siraj Munir atau pelita menerangi. Adapun para nabi semua adalah pelita-pelita, demikian pula para ulama. Tetapi tentunya di antara mereka terdapat perbedaan tingkatan tak terbilang. Sumber cahaya kebumian. Bila sesuatu yang dapat mendatangkan cahaya penglihatan kepada lainnya patut dinamakan Siraj Munir, dapatlah dinyatakan bahwa sesuatu yang darinya sang pelita itu memperoleh cahayanya sepantasnya lah dinamakan api. Pada dasarnya, semua pelita kebumian hanyalah mengambil sinarnya dari cahaya-cahaya alam atas, sedangkan Ruh Suci Nabi ini, minyaknya nyaris bersinar walaupun tidak disentuh api. Namun ia akan menjadi cahaya di atas cahaya, bila tersentuh api. Maka dari itu, dialah sepatutnya yang menyulutkan cahaya untuk ruh-ruh kebumian dari ruh-ruh ilahiyah di alam atas yang dilukiskan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika keduanya berkata, Allah mempunyai malaikat yang memiliki 70.000 mulut, pada setiap mulut ada 70.000 lidah, dengan itu semua malaikat tersebut bertasbih kepada Allah. Dialah pula yang diperbandingkan dengan seluruh malaikat selainnya dalam firman Allah. Pada hari ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. Surat Al-Naba, 78, ayat ke-38. Maka jika ruh-ruh ilahiyah di alam atas itu merupakan sumber nyala segala pelita bumi, tidaklah ada perumpamaan yang lebih tepat baginya kecuali api, dan itu tak dapat dibayangkan lebih dekat dari api yang berada di balik gunung Tursina. Tingkatan-tingkatan cahaya-cahaya di alam malakut. Cahaya-cahaya langit yang merupakan sumber cahaya-cahaya kebumian, sekiranya harus diurutkan sehingga sebagiannya menyulut dari sebagiannya yang lain. Tentunya yang lebih dekat kepada sumber pertama lebih utama beroleh nama cahaya, sebab ia lebih tinggi derajatnya. Adapun misal, alam kasat mata tidaklah akan dimengerti oleh seseorang kecuali dengan melihat cahaya bulan purnama yang menerobos lubang angin sebuah rumah dan jatuh di atas sebuah cermin yang terpasang pada dinding yang membiaskan cahaya itu pada dinding lain di hadapannya, lalu membiaskan cahaya itu ke atas lantai sehingga meneranginya. Tentunya Anda dapat mengetahui bahwa cahaya yang berada di atas lantai itu berasal dari dinding, dan yang berada di atas dinding berasal dari cermin, dan yang berada pada cermin berasal dari bulan, dan yang berada pada bulan berasal dari matahari, sebab daripadanya lah terpancar cahaya pada bulan. Keempat cahaya itu, berturut-turut, sebagiannya lebih tinggi dan lebih sempurna dari sebagian yang lainnya. Bagi masing-masing makam kedudukan tertentu serta tingkatan khusus, tak mungkin ada yang melampauinya. Nah, ketahuilah bahwa telah tersingkap bagi sebagian kalangan yang tercerahkan mata hatinya bahwa cahaya malakut berturut-turut seperti itu pula, dan bahwa yang mukorab yang didekatkan ialah yang paling dekat kepada cahaya terakhir. Oleh sebab itu, tidaklah mustahil bahwa tingkatan malaikat Israfil di atas tingkatan Jibril, dan bahwa di antara mereka ada yang lebih dekat tingkatannya di hadirat ketuhanan yang merupakan sumber dari segala cahaya semuanya, dan ada pula yang lebih rendah. Di antara mereka terdapat tingkatan-tingkatan yang tak mungkin dapat dihitung. Hanya saja yang diketahui ialah banyaknya jumlah mereka serta adanya urutan-urutan dalam saf-saf mereka, dan bahwa mereka seperti yang mereka lukiskan sendiri ketika berkata. Petik 2 titik 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 titik. Masing-masing kami memiliki makam tertentu dan kami adalah makhluk-makhluk yang bersaf-saf dan bertasbih. Surat As-Saffat 37, ayat ke-164-166. Hakikat sumber segala cahaya. Bila telah Anda ketahui bahwa cahaya-cahaya itu memiliki urutan-urutan, kini ketahuilah bahwa hal itu tidak berarti cahaya-cahaya itu bersambungan terus-menerus tanpa batas. Akan tetapi, ia terus meninggi sehingga mencapai sumber yang pertama, yaitu cahaya itu sendiri, dengan zatnya sendiri,
tidak didatangi oleh suatu cahaya dari suatu lainnya, dan daripadanya memancar semua cahaya sesuai dengan urutannya. Perhatikanlah kini, adakah nama cahaya lebih patut dan lebih utama bagi sesuatu yang beroleh pinjaman cahaya dari sesuatu lainnya, ataukah bagi sesuatu yang bercahaya pada zatnya sendiri serta memberikan cahaya bagi semua selain dirinya? Kukira kebenaran tentunya tak akan tersembunyi bagi Anda, dan dengan itu pula Anda merasa yakin bahwa nama cahaya hanyalah patut untuk cahaya terakhir lagi tertinggi, yang tiada cahaya di atasnya dan daripadanya turun segala cahaya kepada selainnya. Kini bahkan aku berani berkata, dan aku tak peduli, bahwa penamaan cahaya untuk sesuatu selain cahaya pertama adalah majas kiasan semata-mata. Sebab segala sesuatu selainnya, bila ditinjau pada zatnya sendiri, sama sekali tidak memiliki cahaya. Cahaya yang ada padanya hanyalah berupa pinjaman dari sesuatu lainnya. Oleh sebab itu, tiada esensi bagi kecahayaannya pada dirinya sendiri, tapi hanya dengan sesuatu lainnya. Sedangkan kepemilikannya akan barang pinjaman adalah majas kiasan murni. Tidaklah Anda lihat, seseorang yang meminjam pakaian, kuda, kendaraan, pelita, atau apa saja, ketika ia menggunakannya pada saat ia diberi kesempatan oleh si pemberi pinjaman dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan baginya. Adakah orang itu boleh disebut sebagai orang yang kaya secara sebenarnya, ataukah hanya secara majas? Ataukah, si pemberi pinjaman itulah yang boleh disebut sebagai orang kaya, yang darinya berasal peminjaman dan pemberian, dan menjadi haknya untuk meminta atau mencabut kembali barang-barang pinjaman itu? Tidak, justru si peminjam adalah seorang tak berpunya, fakir seperti sedia kala, sedangkan yang kaya adalah si pemberi pinjaman yang darinya berasal peminjaman dan pemberian, dan baginya hak meminta dan mencabut kembali. Jadi, cahaya yang hak adalah Dia yang dalam kekuasaannya segala penciptaan dan keberlangsungannya setelah itu. Tiada siapapun bersekutu dengannya dalam hakikat nama ini ataupun dalam kepatutan haknya. Kecuali bila mana Dia telah menamakannya bagi orang lain atau sesuatu yang lain, atas perkenan dan kemurahannya semata-mata. Sekedar kemurahan seorang majikan kepada hambanya ketika memberinya harta lalu menamakan hamba-hambanya itu sebagai pemilik harta itu. Bila telah tersingkap hakikat ini bagi si hamba, ia pun akan menyadari bahwa dekairinya serta hartanya adalah milik majikannya satu-satunya, tiada ia bersekutu dengannya sama sekali. Allah Ta'ala adalah sebenar-benar maujud dan cahaya. Manakala Anda telah mengetahui tentang cahaya yang tampak dan menampakkan serta tingkatan-tingkatannya, maka kini ketahuilah bahwa tidak ada kegelapan sepekat kegelapan, adam ketiadaan, non-existence. Sebab ia adalah sesuatu yang amat sangat gelap. Sedangkan sesuatu dinamakan gelap karena ia tidak tampak bagi penglihatan, tidak menjadi maujud bagi penglihatan. Padahal, ia sebenarnya ada dalam dirinya sendiri. Maka dari itu, sesuatu yang tidak ada, baik untuk sesuatu yang lain maupun untuk dirinya sendiri, sudah sepatutnya menjadi yang tergelap dari segalanya. Adapun yang berlawanan dengan adam ketiadaan ialah wujud keberadaan. Ia adalah cahaya, sebab sesuatu bila tidak tampak dalam wujudnya sendiri tidak akan tampak pula bagi yang lainnya. Kemaujudannya itu sendiri juga terbagi menjadi, yang memiliki kemaujudan pada dirinya sendiri dan yang memiliki kemaujudan dari sesuatu selainnya, maka kemaujudannya itu adalah barang pinjaman yang tidak bernilai dengan sendirinya. Bahkan bila ditinjau kemaujudannya itu dari dirinya sendiri, maka sesungguhnya ia adalah ketiadaan yang murni. Kemaujudannya atau keberadaannya itu hanyalah nisbi belaka, bukan wujud yang sebenarnya seperti yang telah Anda ketahui dalam perumpamaan peminjaman pakaian atau harta kekayaan yang telah disebutkan sebelum ini. Kesimpulannya, sesuatu yang maujud dengan sebenar-benarnya adalah Allah, sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah. Hakikat dari segala hakikat. Dari sinilah kaum arifin menanjak dari dasar majas ke puncak hakikat. Dengan demikian, menyempurnakan miraj pendakian mereka sehingga melihat dengan musyahadah penyaksian secara langsung bahwa tidak ada sesuatu dalam wujud melainkan Allah, dan bahwa segala sesuatu binasa selain wajahnya. Sebab, segala sesuatu akan binasa pada suatu waktu tertentu, bahkan pada hakikat, ia adalah sesuatu yang binasa secara azali, sejak permulaan dan untuk selamanya. Tiada gambaran lain selain itu, sebab segala sesuatu selain Dia, bila ditinjau dari keberadaannya sendiri, adalah ketiadaan yang murni. Bila ditinjau dari arah datangnya keberadaannya dari sumber pertama, yang hak, dapatlah disadari bahwa ia maujud bukan pada dirinya sendiri,
tapi dari arah Dia yang telah mewujudkannya. Dengan demikian yang disebut maujud itu hanyalah Allah. Setiap sesuatu memiliki dua wajah, wajah ke arah dirinya sendiri dan wajah ke arah Tuhannya. Maka dari itu, ditinjau dari arah dirinya sendiri, Ia adalah Adam ketiadaan, dan ditinjau dari arah Allah, Ia adalah wujud keberadaan. Jadi, tidak ada maujud kecuali Allah dan wajahnya. Dengan itu pula, maka segala sesuatu binasa kecuali wajahnya secara azali dan abadi. Kaum Arifin, seperti yang disebutkan di atas, tidaklah membutuhkan datangnya hari kebangkitan untuk mendengar seruan Allah. Sang Pencipta, bagi siapakah kerajaan hari ini? Bagi Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Surat Al-Mu'min 40, ayat ke-16. Sebab seruan itu tidak pernah berpisah dari pendengarannya selama-lamanya. Mereka juga tidak memahami ucapan Allahu Akbar, Allah adalah yang terbesar, bahwa Dia adalah lebih besar dari sesuatu selain-Nya. Maha suci Allah. Bukankah tak ada selain Dia dalam wujud ini bersamanya sehingga Dia dapat dikatakan lebih besar darinya? Bahkan, tak ada sesuatu pun yang memiliki tingkatan kebersamaan dengannya ataupun tingkatan mengikutinya. Bahkan, tiada kewujudan bagi selain Dia, kecuali dari arahnya. Maka dari itu, yang ada hanyalah wajahnya dan mustahil Dia menjadi lebih besar dari wajahnya. Arti sebenarnya ialah bahwa, Dia adalah lebih besar dari kemungkinan disebut sebagai lebih besar dalam arti nisbi ataupun dalam bandingan. Juga lebih besar dari kemungkinan adanya sesuatu selainnya yang mampu menyelami hakikat keberadaannya, baik ia seorang nabi ataupun malaikat. Bahkan, tak mungkin ada yang mengetahui hakikat pengetahuan mengenainya, kecuali Dia sendiri. Sebab, segala sesuatu yang dapat diketahui termasuk di bawah kekuasaan orang yang mengetahui dan pengaruhnya. Hal itu tentunya berlawanan dengan keagungan dan keperkasaannya. Pentahkikan tentang ini telah kami uraikan dalam kami Al-Maqsad Al-Asnaf fi Ma'ani Asmaillah Al-Husni. Berbagai keadaan kaum Arifin yang mencari langit hakikat. Kaum Arifin, setelah miraj penatkian ke langit hakikat, bersepakat bahwa mereka tak melihat dalam wujud ini kecuali yang Maha Tunggal lagi Maha Besar. Namun, di antara mereka ada yang mengalami keadaan ini secara marifat dan ilmu, ada pula yang meraihnya dengan zuk cita rasa batiniah, dan hal suatu keadaan luar biasa yang meliputi diri seseorang. Pada saat seperti itu, kemajemukan lenyap sama sekali dari mereka dan tenggelamlah mereka dalam ketunggalan yang murni, Al-Fardaniyah Al-Mahdah, terpesona dalam keindahannya, kehilangan kesadaran diri sehingga tidak lagi tertinggal pada diri mereka kemampuan untuk mengingat sesuatu selain Allah, bahkan tidak pula untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, tiada lagi sesuatu dalam pikiran atau diri mereka selain Allah. Mereka pun menjadi mabuk kepayang, dan hilang pula kekuasaan akal mereka karenanya. Sehingga ada di antara mereka yang, pada saat-saat seperti ini pernah berkata, Akulah Al-Haq. Yang lainnya berkata, Maha Suci Aku. Alangkah agungnya keadaanku. Atau, tiada sesuatu di balik jubah ini selain Allah. Ucapan-ucapan para asyik orang-orang yang diliputi keasyikan atau kecintaan dan kerinduan, seperti ini, di saat-saat kemabukan, seharusnya disembunyikan dan jangan diceritakan. Sebab mereka sendiri ketika telah mulai sembuh dari keadaan mabuk itu dan telah kembali pula kekuasaan akal yang merupakan mizan, neraca Allah di atas bumnya, sadarlah mereka bahwa itu bukanlah itihad keadaan menyatu, yang sebenarnya dengan Allah, tapi hanya menyerupai itihad sebagaimana yang disenandungkan si asyik dalam keadaan kesyikan yang amat sangat. Akulah Dia yang kucintai. Dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua ruh, bersemayam dalam raga yang satu. Ibarat orang yang belum pernah melihat cermin, lalu tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah cermin dan melihat gambar dirinya di sana. Dikiranya bahwa gambar yang dilihatnya pada cermin itu adalah gambar cermin yang telah menyatu dengan gambar dirinya sendiri. Atau, seseorang melihat minuman anggur dalam sebuah gelas, lalu mengira bahwa anggur itu bukan anggur, tapi itu hanya warna si gelas. Jika kelak keadaan itu sudah menjadi terbaisa baginya dan kuat pula pengetahuannya, barulah ia akan menyadari keadaan sebenarnya, sebagaimana dalam untaian syair ini. Gelas bening dan anggur nan murni. Keduanya serupa bercampur menyatu. Seakan anggur tanpa gelas, atau gelas tanpa anggur. Tentunya berbeda antara dua ucapan, anggur ini adalah gelas, dengan anggur itu seakan-akan gelas, seperti yang diucapkan oleh penyair. Keadaan ini, bila telah memuncak, dan dikaitkan dengan orang yang dikuasai seperti itu,
disebut fana, luluh, lenyap, bahkan ada kalanya disebut fananya kefanaan. Sebab orang tersebut telah fana dari dirinya, bahkan fana dari kefanaannya. Ia kini tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan itu dan tidak menyadari pula kesadarannya akan keadaan dirinya itu. Sekiranya ia menyadari kesadarannya itu, tentunya ia telah menyadari keadaan dirinya. Keadaan seperti ini dalam kaitannya dengan orang yang tenggelam di dalamnya dalam bahasa majas dinamakan itihad, dan dalam bahasa hakikat dinamakan tauhid. Namun di balik segala hakikat ini masih amat banyak rahasia yang tak seyogyanya kita arungi. Tak ada cahaya sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Mungkin saja Anda ingin mengetahui alasan pengaitan cahaya Allah dengan langit dan bumi ataupun alasan mengapa Dia sendiri adalah cahaya langit-langit dan bumi. Surat Al-Nur 24, ayat ke-35. Dalam pemaknaan, kukira tidaklah sepantasnya pengetahuan tentang itu masih tersembunyi bagi Anda setelah Anda mengetahui bahwa Dialah cahaya itu sesungguhnya. Tiada cahaya selain Dia dan bahwa Dia adalah cahaya seluruhnya dan yang paling meliputi secara sempurna. Sebab, cahaya adalah ungkapan tentang sesuatu yang dengannya tersingkap segala sesuatunya. Yang lebih tinggi lagi ialah yang tersingkap sesuatu dengannya dan untuknya. Lebih tinggi lagi, yang tersingkap segala sesuatu dengannya, untuknya, dan darinya. Bahwa yang demikian itulah cahaya yang hakiki, tiada lagi di atasnya cahaya lain yang darinya ia menyulut dan membekali diri. Sebab, ia sendiri sudah seperti itu, dengan dirinya sendiri, pada zamannya sendiri, darinya dan untuknya, dan bukannya dari suatu zat selainnya. Kemudian telah Anda ketahui bahwa itu semua tak mungkin terperikan dan tak mungkin menyadang sifat-sifat itu kecuali cahaya yang pertama. Telah Anda ketahui pula bahwa langit dan bumi terisi penuh dengan cahaya dari kedua watak atau sifatnya, yakni yang dinisbatkan kepada penglihatan mata serta penglihatan hati. Atau dengan kata lain, dengan indera dan dengan akal. Adapun cahaya indriawi ialah yang dapat kita saksikan di langit, seperti bintang, matahari dan bulan. Atau yang kita saksikan di bumi, seperti sinar-sinar yang memancar di atas segala yang di bumi sehingga menimbulkan warna-warna yang beraneka ragam, terutama pada musim-musim semi. Demikian dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, logam dan segala benda lainnya. Sekiranya tak ada cahaya seperti itu, warna-warna itu takkan tampak, bahkan tak berwujud sama sekali. Kemudian dari itu, segala bentuk dan ukuran yang tampak bagi indera, hanya dapat diserap sesuai dengan warna-warna itu dan tak mungkin itu semua dicerap kecuali perantaranya. Adapun cahaya yang pencerapannya secara mental dan spiritual, maka hal itu memenuhi alam atas, yaitu alam bentuk esensi malaikat jawahir al-malaikah, dan alam bawah, yaitu dalam bentuk kehidupan hewani kemudian manusiawi. Dengan cahaya manusiawi muncul tatanan alam bawah sebagaimana dengan cahaya malaikat muncul alam atas. Itulah yang dimaksud firman Allah. Dialah yang telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu sebagai penghuni yang memakmurkannya. Surat Hud 11 ayat ke-61. Firman-Nya lagi, petik 2 bahwa Dia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Surat An-Nur 24 ayat ke-55. Firman-Nya lagi, dan menjadikan kami khalifah di muka bumi. Surat An-Naml 27 ayat ke-62. Firman-Nya lagi, petik 2 Aku jadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah 2 ayat 30. Jika hal ini telah Anda ketahui, mengertilah Anda bahwa alam ini seluruhnya dipenuhi dengan cahaya-cahaya lahiriah yang dicerap oleh mata, serta cahaya-cahaya batiniah yang dicerap oleh akal. Kemudian mengertilah Anda bahwa cahaya-cahaya bawah saling melimpahkan cahayanya, yang satu kepada yang lainnya, seperti melimpahnya cahaya dari pelita. Bahwa pelita itu ialah cahaya kudus kenabian, An-Nur An-Nabawi Al-Qudsi. Bahwa ruh-ruh kudus kenabian itu memperoleh limpahan cahayanya dari ruh-ruh alam atas, sebagaimana pelita memperoleh limpahan cahaya dari api. Bahwa cahaya alam atas saling melimpahkan antara yang satu dengan lainnya. Bahwa itu berurut-urutan seperti urutan-urutan makam-makam, yang kemudian semuanya menunjuk ke arah cahaya segala cahaya, asal dan sumber cahaya yang pertama dan utama, yaitu Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dengan demikian, mengertilah Anda bahwa segala cahaya hanya beroleh pinjaman darinya dan sesungguhnya yang hakiki hanyalah cahayanya. Bahwa segalanya berasal dari cahayanya, bahkan Dialah,
tidak ada sesuatu, dia, selainnya, kecuali secara majas. Kesimpulannya, tak ada cahaya kecuali dia. Segala cahaya adalah cahaya dari arah yang datang darinya dan tidak sekali-kali dari zatnya sendiri. Wajah segalanya tertuju dan menunjukkan dirinya kepadanya. Seperti dalam firman Allah, kemanapun kamu berpaling, di sana wajah Allah. Surat Al-Baqarah 2, ayat ke-115. Dengan demikian, la ilaha illallah, tak ada ilah kecuali dia. Sebab, ilah adalah ungkapan bagi sesuatu yang kepadanya semua wajah menunjukkan dirinya dengan ibadah penghambaan, dan tali pengakuan bahwa dia adalah ilah atau Tuhan mereka. Yang kumaksud dengan, semua wajah, ialah wajah-wajah semua jiwa atau, dengan perkataan lain, semua cahaya dan semua ruh. Bahkan, sebagaimana, tiada Tuhan selain dia, maka, tiada dia kecuali dia. Sebab, dia, adalah ungkapan tentang sesuatu yang kepadanya diarahkan penunjukan isyarat. Bagaimanapun juga, tidak akan ada penunjukan kecuali kepadanya. Bahkan setiap kali Anda menunjuk, dalam hakikat itu adalah penunjukan kepadanya, meskipun Anda tidak mengenalnya disebabkan kelalaian Anda tentang hakikat segala hakikat, seperti telah kami sebutkan sebelum ini. Tak seorang pun akan menunjuk ke arah cahaya matahari, tapi ternyata ke arah matahari itu sendiri. Maka kedudukan seluruh yang ada dalam wujud ini, dalam kenisbahannya kepada Allah Ta'ala, dapat ditamsilkan dengan kenisbahan cahaya kepada matahari. Dengan demikian, tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, adalah tauhidnya kaum awam, sedangkan, tak ada dia kecuali dia, la huwa illallah, adalah tauhidnya kaum khusus. Sebab pernyataan yang pertama lebih umum, sedangkan yang kedua lebih khusus, lebih meliputi, lebih benar, lebih tepat, dan lebih dekat kepada ketunggalan dan keesaan murni. Adapun akhir miraj semua makhluk adalah kerajaan ketunggalan, mamlakatul fardaniyah. Di baitu, tidak ada lagi tempat pendakian, sebab pendakian tidak bisa dibayangkan kecuali dengan kemajemukan, mengingat bahwa itu adalah suatu bentuk kenisbian yang menyangkut suatu tempat yang dari situ pendakian dimulai dan ke situ ia berakhir. Namun, di saat lenyapnya kemajemukan, ketunggalan menjadi kenyataan, kenisbian tak berlaku lagi dan penunjukan pun tak menentu. Tidak ada lagi sesuatu yang disebut ketinggian dan kerendahan, atau yang turun dan yang naik. Tak mungkin lagi menanjak, tak mungkin lagi mendaki, sebab tidak ada ketinggian di balik yang tertinggi. Tidak ada lagi kemajemukan di samping yang tunggal, dan tidak ada lagi pendakian bersama dengan sirnanya kemajemukan. Kalaupun ada perubahan dari suatu keadaan seperti itu, maka itu hanya dapat terjadi dengan turun ke langit dunia, yakni dengan cara pemancaran cahaya dari atas ke bawah. Sebab sesuatu yang tertinggi kendati tidak ada yang tertinggi lagi darinya, tapi ada yang lebih rendah darinya. Inilah tujuan dari segala tujuan dan akhir dari segala pencarian. Diketahui oleh siapa yang mengetahuinya dan diingkari oleh siapa yang tidak mengenalnya. Ia termasuk ilmu yang esensinya tersembunyi dan tersimpan rapat, yang tidak akan mengetahuinya kecuali kaum ilmuwan yang mendalami ilmunya tentang Allah, atas perkenan Allah, al-ulamau billah. Manakala mereka mengungkapkannya tak akan mengingkarinya kecuali ahlul girati billah, yakni orang-orang yang terkelabui dan mengira dirinya telah mengenal Allah. Maka tidaklah terlalu mengherankan apabila sebagian ulama berkata bahwa yang dimaksud dengan turun ke langit dunia, ialah turunnya seorang malaikat. Di antara kaum arifin ada yang berfaham lebih jauh dari itu dengan mengatakan bahwa yang Maha Tunggal ada kalanya turun ke langit dunia dalam arti turunnya ke penggunaan indera-indera atau penggerakan anggota tubuh dalam arti seperti yang diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad. Maka aku menjadi telinganya yang dengan itu ia mendengar, matanya yang dengan itu ia melihat, serta lidahnya yang dengan itu ia bicara. Apabila dia adalah telinganya, matanya, dan lidahnya, maka dengan demikian dialah, dan bukan selain dia, yang mendengar, yang melihat, dan berbicara. Demikian itulah makna yang diisyaratkan oleh firman-Nya kepada Nabi Musa, ketika aku sakit engkau tak menjengukku. Hadis Qudsi. Dengan ini dapat dipahami semua gerakan yang dilakukan oleh orang yang benar-benar bertauhid seperti ini dari langit dunia, langit terendah dan perasaan-perasaannya dari langit di atasnya. Serta pemikiran akalnya di atas itu lagi ketika ia melakukan pendakian dari langit akal menuju batas akhir miraj yang dibenarkan untuk makhluk dan di kerajaan ketunggalan, sampai 7 lapisan,
kemudian setelah itu bersemayam di atas, Arsy Wahdaniyah singgasana ketunggalan, dan dari sana mentadbirkan segala urusan ke berbagai lapis langit. Seyogyanya uraian ini menjadi bahan renungan siapa saja yang membaca hadis Nabi Muhammad, bahwa Allah Ta'ala, mencipta Nabi Adam, menyerupai citra Ar-Rahman. Agar ia tidak mengartikannya begitu saja secara sembarangan. Sebab hal itu jelas memiliki tawil arti tersembunyi, seperti juga dalam ucapan sebagian orang ahli tasawuf, akulah yang hak dan maha suci aku. Demikian pula sabda Nabi Muhammad, dalam suatu hadis qudsi, tak kau jenguk aku ketika aku sakit, dan, maka aku adalah telinganya, matanya, dan lidahnya. Nah, kukira cukup sampai di sini aku harus menarik kendali uraianku, sebab kurasa Anda tak akan mampu menerima seperti ini lebih dari kadar yang telah kuberikan. Allah Ta'ala, bersama segala sesuatu yang diciptakannya. Barangkali Anda tak mampu menggapai susunan kata-kata seperti di atas disebabkan himah, pikiran dan semangat Anda tak dapat mencapai puncak itu. Oleh sebab itu, kini terimalah olehmu kata-kata yang lebih dekat kepada pemahamanmu dan lebih dekat kepada kelemahanmu. Ketahuilah bahwa makna pernyataan, Allah adalah cahaya langit dan bumi, dapat Anda pahami dalam hubungannya dengan cahaya penglihatan lahiriah. Yaitu bila Anda menyaksikan warna-warna musim semi, terutama kehijauannya, dalam cahaya siang hari misalnya, tentu Anda takkan ragu bahwa Anda benar-benar menyaksikan warna-warna itu. Bahkan mungkin Anda mengira bahwa Anda tak melihat apa-apa selain warna-warni itu. Seakan-akan Anda berkata, tak sesuatu pun tampak bagiku selain kehijauan. Petik 2. Begitulah, banyak orang bersikeras seperti ini, lalu mereka secara keliru mengatakan bahwa tak ada makna bagi cahaya, dan bahwa tak ada suatu apapun di samping warna-warna yang tampak. Dengan demikian, mereka mengingkari adanya cahaya, padahal ia adalah yang paling tampak benderang di antara segala sesuatu. Betapa tidak, sedangkan dengan nyala segala benda akan tampak, ia pula yang melihat pada dirinya sendiri dan membuat lainnya mampu melihat, seperti penjelasan yang telah lalu. Namun, pada saat terbenamnya matahari dan ketidakhadiran pelita serta hilangnya bayang-bayang, mereka akan menyadari perbedaan esensial yang tak terhindarkan antara tempat bayang-bayang dan letak cahaya. Lalu mereka akan mengakui adanya esensi cahaya di balik warna-warna yang dapat dicerap bersama warna-warna yang tampak, sehingga disebabkan kuatnya kesenyawaannya dengan warna-warna itu, ia menjadi seakan-akan tak dapat dicerap. Disebabkan kuatnya ketampakannya, ia pun menjadi tersembunyi, kekuatannya itulah yang mungkin menyebabkannya tersembunyi, sebab bila mana telah melampaui batasnya, keadaan sesuatu akan tampak seperti keadaan kebalikannya. Jika telah Anda sadari ini, kini ketahuilah bahwa orang-orang yang telah tercerahkan nuraninya, Arbabul Basoair, tak melihat sesuatu melainkan pasti juga melihat Allah bersamanya. Mungkin pula sebagian dari mereka akan melampaui ini lalu berkata, tak sesuatu pun yang kulihat kecuali telah kulihat Allah sebelumnya. Sebab, di antara mereka ada yang melihat segala sesuatu ketika melihat Allah. Tapi ada pula yang melihat segala sesuatu lalu melihat Allah dengan itu. Makna yang pertama ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Tidakkan cukup bagimu, bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Surat Al-Fussilat 41, ayat ke-53. Makna kedua ditunjukkan oleh firman-Nya sebelum itu. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah dan dalam jiwa mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa itu adalah kebenaran sejati. Surat Al-Fussilat 41, ayat ke-53. Yang pertama termasuk ahli musyahadah penyaksian, dan yang kedua termasuk kelompok yang menyimpulkan kemaujudan Allah dengan tanda-tanda dari segala ciptaannya. Yang pertama adalah tingkatan kaum sidikin, yakni orang yang tulus dan membenarkan secara sempurna. Yang kedua adalah tingkatan ulama rasihun, yang mendalam ilmunya. Setelah kedua tingkatan itu, tak ada lagi kecuali tingkatan orang-orang gafilin, orang-orang yang lalai, dan mahjubin, terhalang oleh tirai penutup. Kemudian ketahuilah, sebagaimana dengan cahaya lahiriah segala sesuatu akan tampak bagi basirah penglihatan batiniah, sebab dia bersama segala sesuatu, tak pernah berpisah dengannya, dan dengannya pula segalanya akan tampak. Namun di sini masih ada perbedaan, yaitu bahwa cahaya lahiriah ada kalanya menghilang dengan terbenamnya matahari, tertutup sampai timbulnya kembali bayang-bayang. Sedangkan cahaya ilahi yang dengannya tampak segala sesuatu, tak mungkin dibayangkan ketidakhadirannya, mustahil pula ia akan terbenam.
cahaya itu akan selalu bersama segala sesuatu selama-lamanya. Dengan demikian, dalam pembuktian ini terdapat perbedaan. Seandainya dapat terbayangkan ketidakhadiran Allah, niscaya hancurlah langit dan bumi, dan akan tersingkaplah dengan adanya perbedaan itu jalan menuju pengetahuan tentang esensi sesuatu yang menjadi sumber utama segalanya. Akan tetapi, mengingat bahwa segala sesuatu semuanya sama dalam kesaksian akan keesaan penciptanya, sebab segalanya, dan bukan sebagiannya saja, bertasbih dengan memujinya pada setiap waktu, dan bukan di sebagian waktu saja, maka jelaslah tentang perbedaan tersebut dan tertutuplah jalan untuk mengenali segala sesuatu ialah dengan mengenali kebalikannya atau lawannya. Sehingga kesaksian akan sesuatu yang tidak ada lawan dan kebalikannya akan membingungkan, dan selanjutnya akan membuatnya tersembunyi atau tak dapat dikenali. Ketersembunyiannya itu adalah justru akibat dari kuatnya ketampakannya atau juga disebabkan ketiadaan perhatian kepadanya akibat kuatnya pancaran cahayanya. Mungkin sekali rangkaian kata-kata ini pun tak dapat dimengerti dengan baik oleh orang-orang yang lemah pengetahuannya, sehingga ia memahami ucapan kami bahwa Allah bersama segala sesuatu sebagaimana cahaya bersama segalanya, seakan-akan dia menghuni setiap tempat dan ruang. Maha tinggi dan maha suci dia dari penisbahan kepada tempat. Namun yang lebih jauh kemungkinannya dari timbulnya khayalan ini ialah dengan menyatakan kepada Anda bahwa dia ada sebelum segala sesuatu, dan bahwa dia berada di atas segala sesuatu dan bahwa dia yang menampakkan segala sesuatu. Sesuatu yang menampakkan, mewujudkan, dalam pengertian orang yang terbuka mata hatinya, tentu tidaklah akan berpisah dari yang tampakkannya atau yang diwujudkannya. Itulah yang kami maksud dalam ucapan kami bahwa, dia bersama segala sesuatu. Kemudian, tentunya Anda menyadari bahwa yang menampakkan berada, sebelum, yang ditampakkan, dan di atasnya, kendati dia bersamanya. Dia, bersamanya, dari satu segi dan, sebelumnya, dari satu segi. Namun, janganlah Anda mengira bahwa itu saling bertentangan. Ambillah pelajaran dari benda-benda indriawi yang dapat terjangkau oleh tingkatan pengetahuan Anda. Perhatikanlah bagaimana gerakan tangan berlangsung, bersama, dengan gerakan bayangan tangan dan juga, sebelumnya. Nah, siapa saja yang dadanya tak cukup lapang untuk memahami ini, sebaiknya dia meninggalkan segala ilmu yang sejenis dengan ini. Sebab bagi setiap ilmu ada orang-orangnya, dan setiap orang dimaksudkan baginya sesuatu yang memang ia diciptakan untuknya.